Halo teman-teman, bertemu lagi dengan topik supremum dan infimum ya. Kali ini saya masih akan melanjutkan dengan memberikan contoh untuk pembuktian. Ya, pada video ini nanti akan diberikan 3 contoh pembuktian. Ya, kita akan langsung lihat apa saja yang akan kita coba buktikan. Ini contoh soal pertama. Yang pertama, diketahui himpunan S memuat salah satu batas atasnya. Ya, perhatikan harus dibaca lengkap. S memuat salah satu batas atasnya. Maka tunjukkan bahwa batas atas tersebut merupakan supremum dari S. Kita langsung lihat buktinya. Nih. Ya, perhatikan di sini saya memisalkan U itu adalah batas atas. Ya. Batas atas. Perhatikan, di sini saya berikan tidak sembarang U, tetapi U-nya berada di S, U anggota S. Karena sesuai dengan soalnya. S memuat salah satu batas atas. Jadi, U yang saya ambil di sini adalah batas atas yang berada pada S. Nah, kembalikan ke definisi batas atas, berarti X pasti lebih kecil sama dengan S untuk setiap X anggota S. Oh, ini U, maaf ya. X lebih kecil sama dengan U. Lanjut. Nah, ini yang akan kita lakukan karena kita mau membuktikan bahwa dia supremum, artinya kita akan bandingkan dengan batas atas yang lain. Ya, misalkan ini V sembarang batas atas S, berarti kita tahu bahwa X lebih kecil sama dengan V untuk setiap X di S. Ya. Lanjut. Nah, perhatikan bahwa U itu berada di S tadi ya. Diketahui U berada di S. Kemudian karena ini untuk setiap X di S artinya salah satu dari X itu adalah U. Berarti U lebih kecil sama dengan V. Karena U itu batas atas dan selalu lebih kecil sama dengan V, berarti supremum S adalah U. Ya. Jangan lupa ini di sini ini bukan S tetapi U. Itu contoh soal yang pertama. Kita akan lihat contoh soal yang kedua. Ya. S subhimpunan tak kosong. Ya, terbatas ke bawah. Ini subhimpunan tak kosong itu artinya subhimpunan dari R di sini maksudnya. Kemudian kita punya definisi himpunan negatif S, itu himpunan negatif S di mana S-nya anggota S besar. Yang akan dibuktikan adalah infimum S sama dengan negatif dari supremum negatif S. Kita lihat buktinya. Biasa kita salah satu ya, ambil salah satu boleh sebenarnya dari memisalkan supremumnya dulu boleh, mau infimumnya dulu boleh. Di sini saya pakai infimumnya dulu. U infimum S ya. Kita misalkan ini nanti kita bawa, jadi ini himpunannya S, nanti kita bawa ke himpunan negatif S. Karena U itu infimum berarti X lebih besar sama dengan U untuk setiap X di S. Nah, kemudian dari sini, seperti yang saya sampaikan bahwa dari S kita mau bawa ke negatif S. Oh, negatif S himpunannya seperti ini bentuknya. Kalikan dengan negatif, ya. Jangan lupa tandanya harus dibalik. Akibatnya apa? Akibatnya adalah negatif U itu batas atas dari negatif S. Ya, perhatikan. Ini selalu lebih besar atau sama dengan bentuk negatif X. Dan negatif X ini karena X-nya berada di S, berarti negatif X ini selalu berada di negatif S. Sehingga negatif U batas atas negatif S. Nah ini V sembarang batas atas negatif S. Ya. Jadi sampai di sini kita mau buktikan bahwa negatif U itu adalah supremum. Artinya kita perlu membandingkan dengan
sembarang batas atas dari negatif S. Kalau V sembarang batas atas, berarti X lebih kecil sama dengan V. Perhatikan ini X-nya di mana? X-nya adalah di negatif S, karena kita berbicara himpunannya negatif S. Akibatnya, perhatikan ini, kita kalikan dengan negatif kembali. Negatif X lebih besar sama dengan negatif V. Ya. Untuk setiap X di negatif S. Nah ini X di negatif S itu ekuivalen dengan negatif X berada di S. Ya. Berdasarkan definisi himpunan negatif S, berarti ini ekuivalen. Kalau X berada di negatif S, otomatis negatif X berada di S. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sini? Ya, jadi negatif V itu selalu lebih kecil dari semua yang ada di S. Artinya negatif V batas atas S. Ya. Lanjut. Ini kita tadi punya U itu adalah infimum dari S dan negatif V batas bawah. Infimum selalu lebih besar sama dengan batas bawah. Ya. U lebih besar sama dengan negatif V, atau bisa kita tuliskan negatif U lebih kecil sama dengan V. Ya, negatif U lebih kecil sama dengan V. Kemudian perhatikan di atas ini. Negatif U tadi apa? Batas atas negatif S. V-nya apa? Sembarang batas atas negatif S. Artinya ini negatif U merupakan batas atas yang paling kecil. Kita peroleh ini negatif U suprimum dari negatif S, atau bisa kita tulis U itu sama dengan negatif suprimum negatif S. U itu apa? U adalah infimum S. Ya, infimum S sama dengan negatif suprimum negatif S. Itu contoh soal yang kedua. Jadi perhatikan prosesnya, polanya ya. Kita memisahkan suatu hal dari sini dari S dulu. Kita lihat kembalikan ke definisi, kemudian kita bawa ke bentuk yang lain. Bentuk yang lain artinya kalau kita ada di sana S dengan negatif S, mulai dari S berarti bentuk yang lain adalah negatif S. Bawa ke sana. Dan kalau sudah macet seperti ini macet, tidak bisa dilanjut, min U batas atas S, negatif S, ya, dapat satu hal, ya kita bandingkan dengan batas atas yang lain atau sembarang batas atas, kemudian diproses. Kita akan ke contoh soal yang ketiga. Mungkin yang ketiga nanti lebih mudah karena mungkin mirip dengan apa yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Ini yang ketiga, S tak kosong, hanya bilangan real, AS itu ini. Jadi kalau A plus S itu dijumlah, AS itu dikalikan. Nah ini ada syaratnya ya, perhatikan, hanya lebih besar 0. Nah ini, saya akan buktikan satu aja, yang suprimum, yang infimum saya tinggalkan ke teman-teman, nanti bisa dicoba. Ya, suprimum AS sama dengan A kali suprimum S. Yang infimum nanti bisa dicoba. Kita lihat buktinya. Kita misalkan U itu suprimum S. Ya, ini menggunakan definisi berarti X lebih kecil sama dengan U. Ini X lebih kecil sama dengan U. Nah di sini lagi-lagi karena kita berangkat dari S, nah kita akan bawa ke himpunan yang lain yaitu AS. Artinya apa? Ini harus dikalikan dengan A, kedua ruas. Diperoleh seperti ini. Hati-hati, tanda tidak berubah. Kenapa? Karena A-nya lebih besar dari 0. Ya. AX lebih kecil sama dengan AU. Artinya apa? AU adalah batas atas AS. Kenapa seperti ini? Karena AX ini kan berada pada himpunan ini, AS. Ya, karena X-nya di S, kalau X-nya di S berarti AX itu berada di himpunan AS. Jadi ini AU batas atas, karena selalu lebih besar atau sama dengan. Nah, bandingkan dengan V. V sembarang batas atas AS, berarti AX lebih kecil sama dengan V.
Ya. Ini ekuivalen dengan ini, kalikan dengan 1/A. 1/A juga masih positif karena A-nya positif ya. Tanda tidak berubah. 1/A juga ada karena A-nya tidak 0. Jadi X lebih kecil sama dengan V/A. Nah, artinya apa ini? Ya. X di sini kan nanti sembarang mengikuti yang di atas ya, maksudnya ini sembarang X di S. Artinya semua yang ada di X lebih kecil sama dengan V/A. Berarti V/A adalah batas atas dari S. Sehingga V/A ini batas atas S, kita punya U tadi adalah suprimum. Artinya U lebih kecil sama dengan V/A. Ya, karena U suprimum S, U lebih kecil sama dengan V/A. Ini ekuivalen dengan UA lebih kecil sama dengan V. UA itu tadi apa? UA itu batas atas, V itu sembarang batas atas dari AS. Ya. Jadi UA itu batas atas dari AS, tapi selalu lebih kecil sama dengan sembarang batas atas AS. Sehingga ini suprimum AS atau UA itu adalah suprimum AS. Nah, UA itu apa? UA itu berarti A dikali suprimum S. Ya, jadi terbukti. Ya, semoga ini membantu teman-teman untuk belajar 3 contoh soal. Ya, terima kasih sudah menyimak. Silahkan digunakan untuk belajar, khususnya untuk mempersiapkan ujian.